Pas. Iya, kita lanjutkan tadi panjang kelas ya, panjang kelas. Nah, ini. Jadi begini, untuk mencari berapa panjang kelas atau lebar kelas atau kelas interval, sama ya, maka dihitungnya adalah UCB dikurangi LCB. Jangan LCL dikurangi UCL, tapi UCB dikurangi LCB. Coba lihat, misalnya yang ini nih. Yang ini tadi berapa UCB-nya? 44,5. 44,5 dikurangi berapa LCB-nya? 34,5. 4,5. Maka berapa? 10. 10. Jadi panjang kelasnya berapa? 10. Nah, usahakan dalam membuat distribusi frekuensi panjang kelasnya selalu sama. Coba yang ini. Ini 54,5 ya. Dikurangi 44,5. Berapa? 10. Pokoknya kalau Anda hitung semuanya pasti berapa? 10. Berarti panjang kelas ini adalah 10. Awas, jangan UCL dikurangi LCL. Coba kalau UCL kurangi LCL berapa? 9. Beda kan ya? Beda ya? Beda. Nah, sudah. Berarti sudah paham. Lanjut. Nah, ini sekarang. Yang terakhir adalah ini. Midpoint. Ya, saya hapus dulu. Kenapa bisa dihapus nih? Baik, sekarang ini adalah apa nih? Midpoint, ya, midpoint. Midpoint atau klasma di kita disebut titik tengah. Ini nggak ada tulisan titik tengah ya. Saya tulis ini, titik tengah. Titik tengah. Nah, di dalam distribusi frekuensi kita harus paham juga ada yang disebut dengan titik tengah. Titik tengah itu adalah yang tepat berada di tengah antara LCL dan UCL. Tuh beda sekarang. Jadi kalau mencari titik tengah adalah antara LCL dan UCL, bukan LCB UCB ya. Supaya cepat langsung contoh. Ya. Contoh yang ini. Berapakah titik tengah kelas pertama? Berarti bilangan antara 35 dan 44 itu berapa titik tengahnya? Untuk kelas yang pertama. Untuk kelas yang kelima berarti antara 75 dan 40 dan 84 berapa titik tengahnya? Untuk kelas ketiga berarti antara 55 dan 64 berapa angka di tengahnya? Untuk mencari angka di tengah gampang ya. Misalnya gini. Berapakah angka di tengah antara 3 dan 5? 4. 4 ya? Coba Anda lihat ke angka di antara 3 dan 5. Angka di tengahnya berapa? 4. 4 kan? Nah, Ya, berarti ini Anda gampang karena kebetulan angkanya gampang. Sekarang antara 35 dan 44 berapa? Nah, kan agak susah. Kembali ke yang tadi, ke ini. Antara 3 dan 5 itu kenapa 4? Karena 3 ditambahkan 5 berapa? 8 dibagi 2. 8 bagi 2 4. 2 jadi 4. 4, ya kan? Nah, berarti LCL ditambah
LCB dibagi 2. Nah, berarti ini LCL UCL ya, bukan LCB ya. Ya, UCL. Berarti LCL 35 ditambah 44, 79. Ya. 79 dibagi 2. Ya, berapa? 79 bagi 2. 39,5. 39,5. Nah, berarti titik tengah yang ini adalah 39,5. 39,5. Coba yang ketiga, yang kedua juga sama. Yang ketiga 59,5. iya, 59,5. Yang ketujuh 89,5. iya, 99,5. Nah, itulah midpoint. Semua pasti ada midpointnya ya. Ini ada midpointnya, ini juga ada midpoint. Tadi supaya cepat 3 aja contoh dan Anda sudah bisa. Ya. Baik, berarti seluruh istilah ini sudah paham. Secara cepat ya, paham. Nah, berarti bagaimana sekarang cara menyusunnya? Jadi sebelum bisa menyusun harus tahu dulu istilah-istilahnya. Jadi cara menyusunnya adalah ada beberapa tahap nih. 1, 2, 3, ada lanjutannya 4, 5, sampai 6 tahapan. Supaya Anda bisa menyusun seperti ini misalnya. Sekali lagi, tabel itu bisa berbeda-beda ya. Ini kebetulan 7 kelas. Kenapa bisa 7 kelas? Gitu ya, tidak 6 kelas, tidak 5 kelas. Nah, kita rinci dari awal tahapannya. Ya, tahapan yang pertama adalah mengarray data. Mengarray data itu mengurut dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Tapi umumnya di dalam distribusi frekuensi cara mengurutnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, itu namanya mengarray. Nah, lihat di sini. Mengarray ini bisa tidak dilaksanakan tergantung banyak sedikitnya data. Karena kalau datanya banyak, Anda harus menyusun dari terkecil ke yang terbesar itu lama. Apalagi tidak pakai alat, tidak pakai komputer misalnya. Ya, maka sebetulnya tahapan 1 ini bisa tidak dilaksanakan. Udah aja biarin, tidak usah diurut, tidak usah dipijit ya. Nah, caranya gimana? Anggap abaikan aja nomor 1 gitu ya. Kalau Anda tidak mau mengurutnya karena lama misalnya, maka langsung saja yang langkah yang kedua, yaitu menentukan apa? Jumlah kelas. Nah, kan jumlah kelas tuh kalau tadi contoh yang ini ya 1, 2, 3, ini 7 kebetulan. Yang kedua juga berapa? 7 kelas. Nah, terus bagaimana menentukan kelas ini? Sebetulnya lihat yang pertama, tergantung kepada pertimbangan praktis pengolah data. Nah, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya mau 7, mau 5, mau 6, mau 4 silahkan. Tergantung keperluan Anda. Anda mau berapa? Nyusunnya. Kalau guru misalnya ya, ingin mengelompokkan muridnya. Muridnya sekelas ada 40. Ingin dibuat 5 kelompok. Kan tergantung gurunya. Di kelas lain ada yang mengelompokkannya 6 kelompok. Di kelas sebelahnya lagi ada yang mengelompokkan 8 kelompok. Padahal muridnya sama jumlahnya. Kenapa 5, 6, 7, 8 kelompok? Tergantung pertimbangan masing-masing guru. Kan begitu. Kalau di sini tergantung pertimbangan praktis si pengolah data. Begitu ya. Kalau misalnya dosen biasanya mengelompokkan mahasiswa ke dalam 5 kelompok kalau untuk nilai. Karena kelompok pertama nilainya A, kelompok kedua nilainya B, ketiga C, keempat D, kelima E. Kan gitu. Berarti kalau dosen mengelompokkan nilai berarti 5. Ya. Lanjut. Kenapa kok bisa beda-beda? Karena berhubungan erat dengan jumlah interval kelasnya. Begitu. Tadi ya,
guru kenapa menjadi 5 dan muridnya juga sedikit misalnya. Kalau dosen kenapa nilai mahasiswa dibagi 5 kan begitu. Karena supaya ada A, B, C, D, E kan begitu. Nah, di sini ada ketentuan yang ketiga. Umumnya kelas itu berkisar 5 sampai dengan 15. Nah, jadi sebetulnya boleh 5, boleh 6, boleh 7 sampai dengan 15. Di bawah 5 biasanya terlalu sedikit. Di atas 15 terlalu banyak gitu ya. Jadi antara 5 sampai dengan 15. Jadi sebetulnya silahkan mau 5, 6 sampai 15. Tapi harus realistis gitu ya. Kalau jumlah muridnya ada 50 masa dibagi 15 gitu. Ya, muridnya ada 20 masa dibagi 10 gitu. 22 ya. Nah, kemudian ada ahli statistik yang memberikan rumus. Jadi bagaimana supaya menentukan jumlah kelas nanti liur. Kalau tadi kan silakan mau 5, 6 sampai 15. Nah, kalau rumus Sistuj, nah ini namanya Sistuj. Ini ya. Kata Sistuj boleh menggunakan rumus ini. Jumlah kelas itu 1 ditambah 3,3 logaritma dari N. N-nya adalah jumlah data. Jumlah murid misalnya. Kalau muridnya 100 berarti di sini log 100. Ya. Nah, bagaimana tahu log 100, log 200? Nah, kan dulu saya nyuruh membeli kalkulator ya, atau ngedownload gitu kalkulatornya. Nah, nanti bisa menggunakan kalkulator. Karena logaritma tidak bisa manual pakai otak ya, lama. Jadi supaya cepat pakai kalkulator. Saya ulangi, ya, menentukan jumlah kelas tergantung pertimbangan kita. Umumnya 5 sampai 15. Yang ketiga, boleh pakai rumus Sistuj. Oke, rumus itu digunakan apabila 1, Anda bingung mau berapa kelas, pakai rumus Sistuj. Gitu, kecuali kalau kelasnya sudah ditentukan. Rumus Sistuj juga dipakai kalau apa? Kalau dalam kasus tidak disebutkan harus berapa kelas, berarti gunakan rumus Sistuj. Ya. Langkah berikutnya, menentukan besaran rank. Nah, ini rank itu adalah jarak sebaran data. Data terbesar dikurangi data terkecil. Oke. Ya. Baik, sekarang langsung kita praktekkan bagaimana, ini kan sampai berapa tahap? 6 ya. Nah, setiap tahap kita lakukan. Caranya bagaimana? Misalnya, ya, misalnya datanya yang ini. Anda punya data ini. Perhatikan monitor. Nah, kalau tidak melihat layar, pasti susah, bakalan mengerti. Datanya seperti ini. Misalnya Anda disuruh menyusun tabel distribusi frekuensi. Silahkan susun yang bagus bagaimana. Ya, kalau Ibu punya murid ada 100, 120, punya nilainya ini. Nah, bagaimana nih cara membuat tabel distribusi frekuensinya? Nah, langkah yang tadi. Pertama adalah mengarray data, mengurutkan dari kecil ke besar. Kalau males, udah lewati. Langsung langkah yang kedua. Ya. Langsung langkah yang kedua. Bagaimana langkah yang kedua? Menentukan jumlah kelas. Nah, tadi saya katakan, boleh 5, boleh 6, boleh 7, sampai dengan 15. Seandainya tidak disebutkan mau 5, 6, atau 15, gunakan rumus ini. Nah, misalnya dalam kasus ini, kita pakai rumus Sistuj misalnya. Karena kalau pakai cara lain mah gampang. Kalau kelasnya ada 6, berarti langkah yang kedua beres, ya kan? Nah, sekarang kalau pakai rumus Sistuj, berarti K
sama dengan 1 ditambah 3 logaritma N. 3,3. N-nya berapa? 50. 50. Berapa tadi muridnya? Tadi ada 45. 9 kali 5, 45. Berapa tadi muridnya? 45. 45. Iya. 45. 45. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya. 9 kali 5, 45. 45. Siapkan kalkulatornya. 1 tambah 3 log berapa? 40. Bapak maaf 3,3 apa 3? Apa? 3,3 apa 3 Pak? Oh ya, 3,3. Salah nulis ya. Salah curug. 3,3. 3. Berarti K sama dengan 3,3 kali. Tolong kalkulatornya dibuka. Jadi Kan dulu angka 45. 55. Nih dengar. Tekan dulu 45, baru tekan lognya. Tergantung kalkulatornya sih. Ada log dulu, baru 45. Iya. Iya, Log dulu. Ketemu? ketemu. Berapa log 45? 6,4 sekian. Oke. 1,65. Berapa? 1,65. Ya, sebentar. 1,65. Nah, saya tulis di bawah. K sama dengan 1 ditambah. Nah, tadi 1,65 kali 3,3 berapa? 5,445. Nah, 5,445 ditambahkan menjadi 6,445. 6,445. Nah, kan kalau kelas tidak mungkin ada desimalnya. Gitu ya, kelas tuh harus pas ya. 1, 2, 3, tadi 5, 6, 7, 8, sampai 15. Nah, karena tidak ada desimalnya, berarti dibulatkan. Bisa ke bawah, bisa ke atas. Ke atas. Nah, umumnya supaya aman, bulatkannya ke atas. Karena ini udah mendekati ke 5 nih. Jadi kalau dibulatkan ke atas berapa? 7. 7. Ketemulah kelasnya ada berapa? 7. 7. Oke. Ya. Ini memang harus di kelas ya dijelaskannya. Sebentar. Iya, Pak. Iya, jelaskannya jadi rada capek nih. Susah hitungan mah harus di kelas memang. Kalau di kelasan bisa 5 menit beres ini. Ya, sudah ketemu 7 kelas. Langkah berikutnya, mencari apa? Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya apa? Menentukan besaran rank atau Iya. jarak sumber data. Iya, range ya. Data terkecil. Range. Baik, sekarang tentukan range. Range, lihat rumusnya. Range sama dengan, saya tulis di atas nih. Range, saya singkat R, sama dengan data terbesar kurangi data terkecil. Lihat ke sini. Data terbesar berapa di sini? Coba sepintas saja. 99 ya? Iya, 99. 99. Data terkecil berapa coba? 35. 35 masih ada nggak di bawah 35? Coba cek lagi. Karena sekali salah akan salah nanti seterusnya. 35 ya? Enggak. Iya. Iya, Pak, Ini 35. paling tinggi 99, paling rendah 35. nggak ada lagi yang di bawah 35 kan? Enggak ada. Tidak ada. Baik, berarti range sama dengan 99 dikurangi
35 sama dengan Sama dengan 64. 64. Oke, ketemulah range. Setelah menemukan range, langkah yang keempat. Mencari panjang kelas atau lebar kelas ya. Ibu sukanya panjang kelas atau lebar kelas? Bu Aksari. Panjang aja deh, Pak. Oh, senang panjang ya. Baik. Kenapa senyum? Enggak. Ya, baik. Kalau senangnya panjang, berarti panjang kelas. Ini rumusnya nih. CI itu kelas interval. Panjang kelas. Tadi Ibu maunya panjang kan? Panjang kelas. Range dibagi K. Range adalah yang tadi, masih ingat berapa range-nya? 60. Berapa? 64. Begitu, dibagi K itu jumlah kelas. Tadi 7 jumlah jumlah kelasnya kelas. berapa? 7. 7. Berarti panjangnya berapa? 9,14. 9,14. Karena yang tadi dibulatkan ke atas, maka ini juga ke atas. Jadi berapa? Jadi 10. 10. Tuh, jadi panjang kelasnya berapa? 10. Ketemu. Ya. Lanjut. Ya, Pak. Langkah yang kelima, menentukan batas bawah kelas yang pertama. Nah, sekarang kita ingin menentukan kelas pertama berapa ya batas bawahnya. Bisa menggunakan tadi kelas sudah ketemu 7 ya? Iya. Batas bawahnya mau berapa? Atau LCL-nya ya, lower class limitnya mau berapa? Nah, di sini. Bisa menggunakan data terkecil. Nah, udah aja ini. Pakai data yang terkecil. Berarti data terkecil berapa? 35. Oke, ketemulah 35. Nah, Anda tulis di sini. Saya tulis di sini nih, 35 yang pertama. Nah. Sebentar. Ini apa nih, udah peringatan habis lagi nih. 40 menit sih, Pak. Gratis. Ini gratis ya? Iya. Iya, apa lah, gunakan aja yang gratis. 35. Aduh, ini. 35. Nah, udah ya, yang pertama 35. Nah, gitu. Ini kok hilang lagi. 35. Ini batas bawah. Nah, berikutnya, batas bawah kelas berikutnya. Ini baru batas kelas pertama kan? Ya. Ya. Batas Ya, kelas Pak. berikutnya adalah batas bawah ditambah CI. CI-nya berapa? 10. 10. Berarti batas bawah berikutnya berapa? 45. Nah, 45. Gitu kan? Saya ulangi nulisnya di mana ya? Sebentar, biarin. Saya ambil halaman terakhir. New slide. New slide. Ah, ini. Coba, tadi kan sudah ingat ya. Jadi 35 batas bawahnya, terus yang kedua 45. Berarti berikutnya berapa? 55. Berikutnya 65. 75 sampai 7. 1 2 3 4 5 85 sampai 95. 1 2 3 4 5 6 7. Iya kan? Iya. Betul? 7 kelas kan? Betul. Iya, Pak. Iya. Udah, sekarang tentukan batas atasnya. Nah, berapa batas atasnya? Nah, udah mau jadi kan? Ini batas bawah, tinggal batas
Berapa batas? Nah, gini aja, dikira-kira aja. Ini 35, ini 45. Kira-kira berapa di sini? Coba. 4. Berapa? 4. Iya kan? Coba kalau 43 boleh nggak? Enggak. Kalau nanti 43, 44 masuk ke mana? Iya. Iya kan? Ya. Terus kalau Iya, di sini Pak. 45 boleh nggak? 45. Boleh. Kalau di sini 45 boleh nggak? Enggak. Enggak. Masa ada yang double ya? Ya. Iya kan? Masa datanya double. Berarti berapa kira-kira? Di situ 54. Iya, 54, 64, 74, 84, 94, 104. Karena tadi selisihnya berapa? Ini kan selisihnya 10 ya? Iya. Berarti ini juga 10. Nah, ini udah jadi. Tuh, jadi. Ini namanya interval. Paham? Udah jadi ya? Iya, Pak. Nah, langkah berikutnya menentukan frekuensi. Nah, ini frekuensi. Bagaimana cara menentukan frekuensi? Ada berapa mahasiswa yang nilainya antara 35 sampai 44. ada berapa mahasiswa? Berarti harus dihitung. Sok lihat. 35, 44, jangan lupa. 35, 44, ada berapa? Ini masuk nggak? Enggak. Saya hapus dulu. Waduh, ini udah nggak bisa dihapus ini. Oke, nggak apa-apa. Berarti baris Ada ini. 2. Aduh, sudah. 1. Mana? Ada 2 apa? 38. Ini dulu, dari sini dulu, dari sini dulu. 35, 1. Begini caranya, gini caranya. Perhatikan. Supaya tidak terulang dibaca, maka kasih tanda di sini. Misalnya saya pakai segitiga nih, karena yang lingkaran udah ada. 1, Ya. ini lagi. Ya. Ini ada nggak? 38, Pak. Nggak ada kan? Terus ini? Enggak ada. Enggak Ini? ada. Hah? Enggak ada. Nggak ada. Sini? Tidak ada. Enggak Ini? ada. Ini ada ya? 38. Ya, ya segitiga. Nah, gitu. Ada lagi? Tidak. Tidak ada. Berarti ada berapa? 2. 2. Oke, berarti 2. Simpan sini ya. Satu kan pakai kalkulator. Iya. Iya. Nah, ingat-ingat antara 45 sampai 54. Coba lihat. 45, 54. Sini ada nggak? Ada. Ada. Segi 4 sekarang. Ya, mau enggak kayak sekedap. 45, 54 ada nggak? Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada. Nih. Ada. 48. Terus? Bisa, Masya Allah. Cari Ini? lah. Ada. Nggak ada. Ini Enggak ada. Ada. 51 ya? 51. 51. Persegi, lihat. Lanjut. Tidak ada. Tidak Tidak. ada. Tidak ada. Ya, lihat yang persegi. Yang persegi. 1, 2, 3. Cuma 3 ya? Iya. Oke, 3. Nah, gitu terus. Kerjakan sendiri nanti di rumah. Ada berapa nih? 3 ya? 3. Nah, saya kasih contoh satu lagi. 3. Nah, ingat-ingat lagi. 55 sampai 64. 55 sampai Bisa. 64. Astagfirullah. Ada baris ini? Tidak. Tidak ada. Baris ini? Tidak. Oh, Ada. kan 64 kan tadi? 63. Jadi 55, 64 ya? 63. Berarti Iya, ini 63 ada masuk. saya kasih gini. 63. Nah, kasih Iya. gini. Ada lagi di sini? 60. 60. 63. Sama 63. Itu di bawah 63 ada lagi, Pak. Nah, Baris ketiga. Iya. Ini? Tidak ada. Ini? Ada 61. 61. Ini? Tidak ada. Ini? Tidak ada. Ini? Ya, ada Enggak ada. ini? 60. 56 itu 56 masuk enggak? Di bawah 91. Kan tadi antara berapa? Antara 55 sama 64. 55 berarti ini masuk kan?
Iya, masuk. Ini juga masuk ya? Iya. Oke. Awas. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada berapakah? Ada 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu. Maka di sini berapa? 6. Oke. Nah, nanti caranya dengan cara yang sama seperti saya barusan, kasih simbol yang berbeda. Jangan supaya tidak dihitung 2 kali ya. Iya, Pak. Jadi saya pakai tanda segitiga, pakai segi 4, pakai contreng, maksudnya supaya tidak dihitung 2 kali. Lanjutkan nanti di rumah, terus begitu sampai sini. Nah, kalau Anda benar, ini jumlahnya harus sejumlah mahasiswa. Tadi ada berapa? 45. Kalau tidak 45, berarti ada yang Salah. ada yang salah. Nah, jumlah ke sini harus sama dengan berapa? 45. Maka itulah cara menyusun distribusi Frekuensi. Gampang kan ya? Insya Allah gampang. Ya Allah. Jadi, tugas yang pertama ini kerjakan dulu. Benar nggak jumlahnya 45? Awas, jangan melihat tabel yang ini. Kalau ini mah contoh. Ini mah contoh nih, lihat. Nah, bukan ini ya. Bukan ya. Beda. Silakan kerjakan ini. Nanti juga saya kirim lagi tugas yang lainnya. Membuat distribusi frekuensi. Ya, ini makan hanya melanjutkan. Masa tugas yang lainnya nggak ada. Ya. Saya stop screen dulu, takut habis ininya zoom-nya ya. Iya. Nah, jadi foto dulu untuk di-share ke grup. On cam heula, on cam heula. On cam. Iya, on cam dong. Saya dari tadi on cam. Sebentar. Nah, ada snipping tool. Nah. 1,